sejauh langit dari bumi. Amin. Begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Penuhi hati kami yang rindu. Amin. Penuhi hati kami yang menyembah-Mu. Oh, Yesus, sejauh langit Amin. dari bumi. Haleluya, haleluya. Begitu besarnya kasih-Mu. Haleluya. Kaulah Tuhan, Amin. kekuatanku, sukacitaku. Bapak, terima kasih umat pilihan-Mu secara korporat sudah menyembah Tuhan, sudah mengagung-agungkan nama-Mu. Dengan sepenuh hati kami menyembah Engkau, memuji-Mu, bersorak-sorai, menari-nari. Oh papa 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 papa. Oh papa 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 papa. Kami terima kasih, kami merasakan, kami menikmati, kami mengalami lawatan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Matur nuwun Gusti, terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya, time is yours. Waktumu untuk berbicara kepada umat pilihan-Mu. Baik yang ada di gereja, di ruangan ini, baik yang ada di rumah, berfirmanlah kepada mereka. Sampaikan pesan-pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Engkau tahu keperluan umat-Mu Tuhan. Oleh karena itu urapi hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, biar setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ada kuasa di dalamnya. Yang sakit sembuh, oh haleluya. Yang lemah dikuatkan, haleluya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami haus dan lapar menanti-nantikan pesan-Mu. Dalam nama Yesus, kita yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Terima kasih buat tim PW yang luar biasa. Tepuk tangan buat tim PW kita. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Saudaraku yang kasih, saya ada baca satu tulisan gini. Ada satu seorang anak namanya Tom. Namanya Tom, dia pergi ke sekolah, gurunya nggak bisa ngajarin Tom ini. Disuruh begini nggak mau, disuruh begini nggak mau, belajar nggak mau. Jadi gurunya anggap Tom ini bodoh. Oleh karena itu dia bikin surat. Gurunya, kepala sekolahnya tanda tangani surat, kasih tahu kepada ibunya Tom, bahwa sekolah itu tidak mampu mendidik ini anak karena anak ini bodoh benar. Dia kasih di dalam amplop, dia bilang, Tom, nanti kami titip surat ini sama mamamu, kasih tahu, sampaikan surat ini sama mamamu. Iya katanya Tom. Tom pulang ke rumah, sampai di rumah dia kasih tahu sama mamanya, Mak, ini ada titipan surat dari sekolah. Mamanya baca. Di surat itu dibilang, Ibu, terima kasih sudah menyekolahkan anak Ibu di sini, tapi kami para guru di sini nggak bisa mendidik lagi ini anak, karena anak ini bodoh bener. Bodoh bener. Jadi biar ibu sajalah yang mendidik di rumah. Si ibu ini, ya udah dia tutup. Jadi ibunya bilang sama Tom, besoknya mau ke sekolah. Tom sudah siap-siap nih. Mamanya bilang, Tom, kamu nggak usah ke sekolah. Biar ibu saja
yang mengajari kamu di rumah. Karena kata guru, kamu ini pintar bener. Kamu ini jenius. Pintar bener kamu ini. Jadi nggak perlu pergi ke sekolah. Mama yang ngajarin kamu di rumah. Pendek cerita Songkarsi, tahu saudara siapa namanya Tom itu? Thomas Alva Edison. Setelah dia gede, salah satu penemu temuan-temuan yang terbanyak di dunia ini. Ada 3.000 temuan. Bahkan salah satu yang dia temukan, kita bisa terang benderang kayak gini, lampu fijar. Jadi dengarkan Songkasi, kuasa perkataan itu luar biasa. Dibilang bodoh anakmu ini, tapi mamanya bilang kamu jenius, kamu pintar kamu. Benar-benar Thomas Alva Edison jenius, pintar. Guru katakan bodoh, kami nggak bisa mendidik dia. Tapi mamanya bilang kamu pintar, jenius. Pendek cerita Songkasi. Setelah umur Thomas Alva Edison itu umur 35 tahun, mamanya udah meninggal. Dia beres-beres. Amplop itu dia temukan. Dia buka. Di situ disebutkan bahwa dia bodoh. Gitu. Tapi mamanya bilang, kamu bukan bodoh. Kamu cerdas. Perkataan, kamu cerdas, kamu jenius. Nah, hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bahwa ada kuasa di dalam perkataan saudara. Oleh karena itu hati-hati. Karena di dalam perkataanmu, di dalam perkataanku ada kuasa di dalamnya. Mari kita belajar hari ini. Tema khotbah hari ini. Ada kuasa dalam perkataanmu. Wow, great, luar biasa. Ini mulut ini Sari punya akal aja bikin gambar. Dari mulut itu bisa keluar macam-macam, bisa keluar blessing. Kata-kata berkat. Dari mulut. Kata-kata yang membuat takut. Kata-kata tidak setuju, kata-kata kasih. Kata-kata kutukan. Tergantung yang mana yang saudara perkatakan. Nah, ada satu firman Tuhan yang saudara sudah hafal benar ini. Tapi dalam waktu 35 menit, 40 menit ini saudara konsentrasi. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Di kampung saya ada tebing, jurang yang tinggi. Jadi kalau jarak 2 kilo kita ngomong, haleluya. Dari sana mantul ke sini, haleluya. Puji Tuhan. Dari sana keluar, puji Tuhan. Jadi apa yang saudara perkatakan, itu mantul. Jadi kalau positif yang saudara perkatakan positif, yang keluar kata-kata berkat yang saudara keluarkan, perkatakan kata berkat itu akan datang kepada saudara. Kemudian saudara mau melihat hari-hari ke depanmu ini baik? Siapa yang mau melihat hari-hari depannya yang baik, angkat tangan. Yang angkat tangan tidak mau hari depannya baik, sekali lagi, jangan ikut-ikutan. Siapa mau melihat hari-hari depanmu, hari-hari depan keluargamu, hari-hari depan usahamu baik, angkat tangan dengan iman. Tinggi-tinggi. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau saudara mau melihat hidupmu baik ke depan ini. Kita baca 1 Petrus 3:10. Saya waktu baca ini, saya itu kayak
Wow, kok bisa ketemu ini gitu. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Ia harus menjaga perkataannya. Wow. Jadi kalau saudara mau melihat hidupmu baik-baik, keluargamu baik-baik, usahamu baik-baik, pelayananmu baik-baik ke depan, saudara harus memelihara lidahmu. Saudara harus memelihara perkataanmu, harus menjaga perkataanmu terhadap apa? Terhadap yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Puji Tuhan. Nah, mari kita baca Bilangan 14 ayat 28. Itu orang Israel setelah keluar dari tanah Mesir, itu sungut aja. Tiap hari sungut. Nah, firman Tuhan katakan di Bilangan 14 ayat 28, katakanlah kepada mereka, kepada siapa? Kepada orang Israel itu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saudara, kalau sering saya berdoa, selalu saya akhiri, apa yang saya tadi perkatakan di hadapan hadirat Tuhan, Tuhan perbuat itu bagimu. Itu firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, orang Israel ini ngoceh terus. Bersungut-sungut terus. Mereka mengatakan, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Emangnya mau biar kami tewas? Biar kami tewas oleh pedang, istri serta anak-anak kami ditawan. Itu orang Israel ngoceh tiap hari kepada Musa. Ngoceh terus kerjanya. Bukankah lebih baik kami pulang aja ke Mesir? Itu. Negatif aja ngomongnya. Padahal di Mesir 430 tahun dia diperbudak. Dia sekarang sudah bebas. Cuman karena kadang-kadang terlambat air aja ribut. Nah, firman Tuhan katakan, berapa lama lagi umatku yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar, kata Tuhan. Kata firman Tuhan, barusan kita baca, seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi kalau dia bilang, biar kami tewas, tewas benar. Biar kami ditawan benar. Jadi mestinya ngucap syukur, sudah keluar dari perbudakan. Kenapa ngoceh? Saudara dan saya sudah kenal sama Tuhan. Terima kasih. Tadinya kita masih dijajah oleh roh-roh jahat. Masih kehidupan yang lama. Kita harus mengucap syukur. Tadi Sylvia nyanyi dahsyat. Jadi jangan perkatakan, jangan bersungut-sungut. Hati-hati mengucapkan kata-kata. Misalnya gini, sering saudara dengar, saya baru pulang dari kampung bulan berapa itu? Sebulan yang lalu. Ada menghadiri pernikahan. Nah, sama orang itu selalu saya ketemu. Setiap saya pulang selalu dia bilang begini. Pak, ya, gitu. Payah. Harga rendah, harga turun, harga murah. Enggak pernah kata-katanya, setiap saya pulang enggak pernah. Mau sekali-sekali harganya baik gitu. Jadi hidupnya saya lihat begitu aja dari dulu. Karena setiap ketemu, payah benar. Bukankah sering juga kita bilang, wah mati gue ini. Mati bener nanti. Wah, celaka ini.
Nah ini kata-kata, ini bukan kata-kata berkat ini kata-kata yang negatif ini. Jangan sampai keluar kata-kata ini mulai hari ini. Tetapi kita mengucapkan perkataan iman, perkataan profetik, saudara kasih. Bukankah Allah ciptakan alam dengan firman-Nya, jadilah terang, jadi. Itu hanya dengan perkataan. Jadilah cakrawala, jadi. Betapa powerfulnya perkataan itu. Betapa powerfulnya di dalam perkataan itu. Jadilah benda-benda penerang, jadi. Jadi tanah kering, jadi. Dahsyat. Oleh karena itu saudara hati-hati. Saya teringat ini sekarang. Saudara karena kalau pernah, dengarkan ini. Pernah saudara berkata-kata yang tidak baik. Mungkin saudara sumpah serapah kepada keluargamu, kepada suamimu, kepada anakmu, kepada menantumu, kepada siapapun. Sekarang ini, dengarkan ini. Saya digerakkan Tuhan ini ngomong kepada saudara. Saya ulangi. Kalau saudara pernah mengatakan kata-kata, matilah dia, hancurlah usahanya. Kalau pernah saudara katakan, hari ini, sekarang, saudara dengan iman cabut perkataanmu itu. Cabut perkataanmu itu dalam nama Yesus. Setiap perkataan kutuk, saudara sendiri yang harus mengatakan, saya cabut perkataan saya dulu. Saya cabut perkataan saya dulu. Dalam nama Yesus. Amin. Karena apa yang saudara perkatakan itu jadi. Glory buat Yesus. Nah, betapa powerfulnya di dalam perkataan itu. Bukankah perwira Kapernaum pernah berkata kepada Yesus. Silakan slide berikutnya. Permintaan perwira Kapernaum kepada Yesus. Katakan saja sepatah kata. Hamba aku itu akan sembuh. Coba. Saya waktu baca ini. Wih, keren bener ini. Katakan saja sepatah kata, hambaku itu akan penuh. Dan Yesus berkata, oke, aku akan datang untuk menyembuhkannya. Tapi perwira ini katakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau di rumahku. Cukup Engkau mengatakan sepatah kata saja, maka hambaku yang sakit lumpuh itu sembuh. Apa kata Yesus? Pulanglah. Jadilah seperti apa yang kau katakan. Jadilah seperti apa yang kau percaya. Pada saat itu juga hambanya itu sembuh. Tepuk tangan dong. Betapa berkuasanya perkataan itu. Tidak perlu Tuhan datang ke rumahku. Cukup sepatah kata saja Tuhan katakan hambaku sembuh. Pulang kau sekarang. Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah sesuai yang kau percaya. Sembuh tuh. Nah ini dia, coba lihat. Ini gambarnya tadi mana coba gambarnya? Oh bukan, sebelumnya. Yes. Ini yang jongkok itu perwira tuh. Perwira rendah hati. Enggak usah. Tuhan, dia manggil Yesus itu Tuhan. Tuhan enggak perlu datang ke rumahku. Tidak layak saya menerima Tuhan di rumahku. Tapi cukup Tuhan katakan, sepatah kata saja maka hambaku yang sakit lumpuh, yang menderita itu akan sembuh. Wih, enggak ada iman yang sehebat kayak begini. Makanya Yesus katakan, pulanglah perwira. Jadilah sesuai dengan perkataanmu, jadilah sesuai dengan percayaan.
pada saat itu juga langsung sembuh. Kuasa perkataan itu dahsyat. Contoh yang lain, perkataan yang menenangkan angin ribut. Nah, saudara kasih, next. Ya, ini saudara bisa baca di Markus 4, ayat 35 sampai 41. Jadi sengkasih ini mereka menyeberang, naik perahu, dan Yesus tidur di atas tilam, di buritan kapal. Angin kencang datang, badai datang. Mereka bilang, Tuhan bangun. Apakah engkau tidak tahu kita ini mau binasa? Apa kata Yesus? Dia bangun. Diam. Dia menghardik. Diam. Tenanglah. Angin itu reda. Dan danau itu menjadi tenang sekali. Coba. Ini sebuah perkataan yang dapat menguatkan kita hari ini. Dengarkan baik-baik. Bahwa meskipun badai kesulitan hari-hari ini melandamu. Tadi ada kesaksian dari Julia. 3 guru keluar. Murid banyak yang lewat. Wah, ini bisa rugi nih. Tapi mereka berdoa percaya sama Tuhan. Tuhan kirim guru lebih baik dari guru yang lama. Katakan amin. Saudara kasih ini juga begitu ini. Kuasa perkataan. Yesus katakan dia menghardik. Diam. Danau itu tenang sekali. Saya dapat kata-kata begini untuk saat ini. Sebuah perkataan yang menguatkan saya dan saya kira juga menguatkan saudara. Meskipun badai kesulitan begitu keras, meskipun badai kesulitan begitu berat hari-hari ini, Yesus Kristus mampu meredakan dengan sepatah kata saja. Wih, ke depan ini Sri Mulyani katakan, ekonomi dunia gelap, gulita tambah gulita. Kesulitan berat banget ke depan ini. Pagi demo sekarang tiap hari. Akan sulit. Tapi dengarkan, sesulit kayak apapun, dengarkan hari ini. Tuhanmu, Tuhanku, Allahmu, Allahku. Mampu meredakan, mampu mengatasi dengan sepatah kata saja, katakan amin. Saudara harus ingat firman Tuhan ini. Diamlah. Tenanglah. Jadi kalau ke depan ini saudara lagi badai, ingat firman Tuhan ini, tenang. Aku perkatakan firman Tuhan, tenanglah. Diam, tenanglah. Perkatakan firman Tuhan dengan iman. Reda tuh. Wow, haleluya. Nah, yang saya bikin kagum bener, kata-kata berkat yang disampaikan oleh Ishak kepada anaknya Yakub. Mau baca kata-katanya? Mari kita baca di Kejadian 27. Kata-kata berkat. Oleh karena itu saudara harus perkatakan berkat kepada anak-anakmu, kepada cucumu. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ini kata-kata berkat dari papa kepada anak. Kemudian ayatnya ke-29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu
Dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu. Dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ini kata-kata ini menjadi kenyataan. Ishak itu enggak pernah bermimpi bahwa kata-kata berkat yang dia perkatakan itu sangat powerful. Enggak pernah dia bermimpi. Saudara tahu kan, Yakub berubah ganti nama jadi siapa? Yakub berganti nama jadi siapa? Jadi Israel. Yakub berubah nama menjadi Israel. Wow, luar biasa. Saudara kasih, kalau saudara pergi ke Israel hari-hari ini, setiap kita pergi ke Israel, saya sudah 9 kali, baru 9 kali ke Israel. Setiap kita ke Israel, tour leader itu selalu membawa kita ke daerah Palestina. Bahkan terakhir kita dengan Pak Budi, Frank ikut ya, kita ke Hebron. Hebron itu ada di Palestina. Itu saudara bisa lihat, sepanjang jalan kita dari Jerusalem ke Hebron, itu kering kerontang. Tanahnya gersang. Jalan-jalannya, waduh, enggak terawat. Tapi saudara kalau pergi ke Israel, semua di daerah Israel, padang gurun disulap menjadi kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan. Anggurnya, waduh mantap. Delimanya, gede-gede banget. Pisangnya, ya ampun. Semuanya luar biasa. Dasar luar biasa. Jadi apa yang diperkatakan Ishak kepada anaknya menjadi kenyataan. Secara pertanian, di bidang pertanian, Israel itu nomor 2 setelah Amerika. Dari sisi yang lain yang saudara bisa lihat, mulai dari tahun 1947 sampai hari ini, orang Israel itu, orang Yahudi itu mendapat hadiah Nobel. Itu 27%. Bandingkan penduduknya hanya 15 juta, sekarang penduduk dunia 7,7 miliar. Berapa persen itu? Kecil sekali. Tapi justru yang mendapatkan hadiah Nobel, negaranya kecil banget. Di Israel saja hanya tinggal 8 juta. 7 juta itu ada di Amerika, ada di Rusia, ada di Jerman, ada di Inggris, ada di Hungaria, ada di yang lagi di perang sekarang ini apa namanya? Ukraina. Tapi hadiah Nobel yang paling banyak mereka. Betapa luar biasanya powerful kata-kata berkat itu. Oleh karena itu hari ini, saudara bukan secara kebetulan mendengarkan firman Tuhan. Mulai hari ini, kalau anak-anakmu berangkat ke sekolah, tumpangkan tangan. Doakan anakmu. Doakan anakmu. Engkau menjadi anak yang takut akan Tuhan. Engkau besok akan jadi konglomerat. Engkau besok akan jadi pemimpin. Engkau besok akan diberkati untuk memberkati banyak orang. Perkatakan itu. Malam sebelum dia tidur, kalau dia udah tidur, saudara malam baru pulang, datangi kamarnya, pegang kepalanya, tumpangkan tangan. Katakan kata-kata berkat. Kalau Frankie dahsyat, nama anaknya dibikin jutawan. Jadi manggilnya jutawan. Pasti jadi jutawan. Coba kalau kasih nama anak Kere, ya Kere benar itu. Lo enggak, saudara jangan ketawa loh. Abram, apa arti Abram? Makanya anaknya enggak ada. Karena namanya Abram. Abram itu bapak yang dihormati. Dia dihormati. Ganti nama jadi Abraham, bapak dari segala bangsa.
bapak dari banyak anak. Wah, anaknya banyak banget. Perkataan itu luar biasa. Saya bilang sama Franky Kelakar, tambahin dikit lagi, miliarder di belakangnya, miliar. Karena perkataan itu ada kuasanya, gitu. Keren bener ini. Puji Tuhan. Yang mulai hari ini, coba lihat gambarnya, fotonya ini, coba. Matanya sudah rabun, nggak bisa ngelihat. Tapi Yakub ini memang tukang tipu juga. Ini sini masih tukang tipu ini. Yakub itu kan penipu ya, nama arti Yakub. Itu mamanya di belakang, mamanya Yakub. Mereka bersekongkol nih. Tapi begitu kata-kata berkat, nggak bisa keluar lagi. Dengarkan nih. Begitu kata-kata berkat diberikan kepada Yakub, Yakub yang dapat berkat. Datang Esau belakangan, bagaimana aku berkati? Siapa tadi yang aku berkati? Tapi udah lepas, udah lewat. Nangis Esau. Masa nggak ada lagi kata-kata yang lain, Papa? Sudah nggak ada, nakku. Ini kan Esau ini kan, Yakub ini kan marganya Sianturi itu ya. Jadi nakku gitu, itu orang Batak tuh. Nggak ada lagi nakku. Tadi aku udah perkatakan. Dahsyat benar. Sekali lagi, mulai hari ini, saudara dan saya khususnya kepada anak-anakmu, kepada mantumu, kepada anakmu, kepada cucumu, kepada karyawanmu di kantor. Silvi kepada guru-gurunya, kepada murid-muridnya, lepaskan kata-kata berkat. Semua murid-murid ini besok menjadi pemimpin, besok menjadi pengusaha. Kata-kata berkat sampaikan. Karena ada kuasa di dalam perkataan itu. Nah berikutnya, nah ini hindari. Kalau tadi semua kata-kata berkat ini juga harus saya sampaikan kepada saudara, biar saudara hindari ini. Hindari perkataan-perkataan buruk. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi dari mulut kita ini keluar mulai hari ini harus kata-kata yang baik. Kata-kata yang membangun, bukan kata-kata kotor. Ada orang di rumah, waduh, segala nama kebun binatang ada di rumah itu. Anjing kau, masa sama anaknya anjing? Babi kau. Waduh, kalau anak babi, bapaknya apa? Iya kan? Bajigur kau. Saya nggak bisa ngomong bajingan. Bajigur kau. Ya bapaknya siapa? Jadi mari kata-kata ini jangan. Ada orang bilang begini, aku kata-kataku aja kasar Pak, tapi hatiku baik. Nggak ada itu. Jadi hati baik pasti keluar kata-kata baik. Kemudian Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudaraku yang kekasih yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, saudara dan saya, kita harus menjaga lidah kita supaya jangan lancang. Apalagi kata-kata menusuk, kata-kata menyalahkan, kata-kata merendahkan lawan bicara. Apalagi kata-kata ancaman, jangan. Ada kan orang kalau sudah berkeluarga, kuceraikan kau nanti. Masa sama istrinya kuceraikan kau nanti? Janganlah ada kata-kata ancaman. Mulai hari ini, semua kita yang hadir di ruangan ini, yang ada di rumah, bahkan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube, mulai hari ini,
Enggak boleh ada keluar kata-kata ancaman dari mulut kita. Enggak boleh. Haleluya. Tapi yang keluar adalah kata-kata yang memberkati. Kata-kata yang menguatkan. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Waduh. Jadi kalau saudara rajin datang ibadah, rajin datang hari Minggu, rajin berdoa, apalagi sekarang ini ada rajin melalui YouTube, rajin. Tapi saudara nggak bisa kontrol mulut. Ini bukan kata saya, kata firman Tuhan. Itu sia-sia. Bayangin udah datang ke gereja rajin, udah datang di dalam doa, datang begini tapi nggak bisa kontrol mulut, nggak bisa kontrol lidah, sia-sia, sayang kan? Jadi kalau saudara dengar berita, dengarkan ini, dengar informasi, saudara jangan langsung ngomong ke orang lain begini-begini, jangan, cek dulu bener nggak itu. Kalau istilahnya Jokowi ojo ke susu. Cek dulu beritanya benar enggak. Jangan langsung terus. Apa perlu saya ucapkan berita ini kepada orang ini? Juga pikirkan tuh. Saudara dengar gini. Saudara harus timbang, perlu enggak ini saya sampaikan ke sini? Karena perkataan saudara itu bisa membangun, bisa menghancurkan. Kemudian saudara juga pikir, apakah cara bicara saya ini cocok enggak kepada orang ini? Kalau kami orang Surabaya, iya Via, kita orang Surabaya itu ngomongnya cacus-cacus, enggak apa-apa. Tapi kalau saudara ngomong kepada orang Solo cacus-cacus, itu enggak pas. Saya dulu aktif di Dewan Mahasiswa. Ke Surabaya kami. Orang Surabaya bilang, kami udah sampai. Orangnya enggak ada di kampus itu. Datang panitianya. Mana arek-arek, endi arek-arek iki jancuk. Kami orang Jogja dengar kata-kata itu kan enggak pas. Untuk orang Solo, untuk orang Jogja, kon masih urip kon. Oh, enggak cocok tuh. Tapi orang Surabaya itu biasa. Masih urip kon. Masih hidup kau. Gitu kira-kira bahasa Medannya itu. Itu sih di Surabaya enggak apa-apa. Tapi kalau saudara ketemu sama orang Solo kayak istri saya, enggak boleh kata-kata begitu. Enggak boleh. Nah, ini dengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, setelah ini thank you. Sebelum thank you ini saya mau kasih tahu kepada saudara gini. Saudara pernah dengar namanya T.L. Osborne? Siapa yang pernah dengar T.L. Osborne? Angkat tangan. Di ruangan ini nggak ada yang pernah dengar T.L. Osborne. Dia dikasih karunia kesembuhan oleh Tuhan di Amerika. T.L. Osborne. T.L. Osborne itu, dia bilang gini, kalau saudara sakit ada 3. Apa kata gejala penyakit itu? Dengarkan, ini benar, dengarkan saudara ini. Benar-benar pasang telinga nih. Apa kata gejala sakit itu? Apa kata gejalanya sakit apa? Panas, batuk, apa lagi? Panas, batuk, apa? Pilek. Itu kata gejala. Apa kata firman Tuhan terhadap penyakit? Oh,
oleh bilur-bilurnya segala penyakit telah sembuh. Sekarang saya tanya, apa kata saudara? Kalau kata saudara yang nomor 1, demam, panas, pilek, batuk, ya maka saudara sakit, saudara batuk. Tapi kalau kata saudara, oleh bilur-bilurnya segala penyakit sudah sembuh, saudara sembuh. Tergantung saudara pilih kata-kata yang mana. Ini yang ngomong T.L. Osborne, seorang pendeta yang dipakai Tuhan di dalam kesembuhan. Karunia kesembuhan yang luar biasa. Saudara harus ingat ini. Kalau besok saudara sakit, apa kata gejala? Kata gejala panas, pilek. Kita kan selalu pikiran, wah COVID nih. Apalagi waktu bulan Juli tahun yang lalu. Orang batuk aja di depan kita langsung nyingkir saking takutnya Delta itu. Apa kata gejala? Batuk, pilek, apapun. Apa kata firman Tuhan? Kata firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya segala penyakit sudah sembuh. Itu kata firman Tuhan. Sekarang apa katamu? Apakah saudara ngikutin kata dokter? Apakah saudara ikuti apa kata firman Tuhan? Karena kata firman Tuhan itu ya dan amin, tidak berubah. Tepuk tangannya jangan tanggung-tanggung. Belum berubah dan tidak akan berubah. Apa kata firman Tuhan itu? Yes, ya dan amin. Oleh karena itu, apa kata saudara? Nah, untuk ke depan ini, mulai hari ini, saya rindu jemaat di tempat ini yang hadir maupun yang di rumah. Apapun firman Tuhan yang saudara dengar setiap minggu, enggak boleh hanya jadi pengetahuan. Saudara harus praktekkan. Ini pun mari kita praktekkan sama-sama. Saudara akan lihat, mulai praktekkan perkataan yang membangun. Khususnya untuk keluargamu. Yang punya anak, tiap hari berangkat sekolah tumpangkan tangan, katakan kata-kata profetik. Dia tidur, katakan kata-kata profetik. Katakan kata-kata profetik untuk usahamu, untuk istrimu, untuk suamimu, untuk keluarga besarmu, untuk gereja ini, untuk negara ini. Kata-kata positif, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang menguatkan, itu keluar. Pak Asyong ini sering cerita ke saya. Pak Asyong itu kalau berdoa, itu dia disebut satu-satu. Anaknya disebut 6, mantu 6 sebut. Cucu 14, namanya satu-satu disebut. Terus satu-satu. Saudara juga mulai hari ini praktekkan. Bukan sekedar pengetahuan. Kita seringkali firman Tuhan itu hanya sekedar pengetahuan, tidak praktekkan dan itu tidak ada gunanya. Saudara mulai praktekkan mulai hari ini. Siapa yang mau praktekkan? Angkat tangan. Terima kasih Tuhan. Saya enggak panjangkan firman Tuhan hari ini. Selama firman Tuhan tadi disampaikan, ada yang tergerak hatinya. Menjadi remah. Iya Tuhan, aku mulai hari ini akan memelihara mulutku, akan memelihara lidahku. Aku tidak akan berkata-kata lagi yang kotor. Atau menjadi remah kepada saudara. Ya Tuhan, mulai aku hari ini berdoa buat suamiku. Aku mulai hari ini berdoa buat istriku. Aku hari ini mulai berdoa kepada anakku. Aku akan perkatakan kata-kata berkat, kata-kata membangun. Ya Tuhan, aku mulai hari ini akan berdoa buat gereja di mana aku beribadah. Mulai hari ini aku berdoa melepaskan kata-kata berkat bagi bangsaku. Kalau ada tersirat dalam hatimu, ada yang menyentuh hatimu. Hatimu tersentuh dengan firman Tuhan ini tadi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan hadirat Tuhan.
Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan hadirat Tuhan. Jangan ikut-ikutan. Yang benar-benar tersentuh oleh firman Tuhan hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. 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 Saya minta 2 tangan. Kedua tanganmu angkat tinggi-tinggi. Bapa, Engkau melihat umat-Mu setelah mendengarkan firman Tuhan. Mereka mau praktekkan. Mulai hari ini mereka akan perkatakan kata-kata yang membangun. Mereka mau mempraktekkan, mendoakan anak-anak mereka. Baik pagi, baik malam. Mereka berdoa buat istri, berdoa buat suami, berdoa buat usaha, berdoa buat keluarga besar. Mereka akan berjanji, berkomitmen mulai hari ini. Mereka akan perkatakan kata-kata profetik. Kuatkan mereka, ingatkan mereka. Dan apa yang mereka perkatakan, seperti Yesus perkatakan, jadi. Apa yang saudara perkatakan, apa yang saudara doakan, mulai hari ini, jadi. Karena kuasa perkataan itu sangat powerful. Yesus hanya katakan, perwira hanya katakan, Yesus tidak perlu datang ke rumah, cukup sepatah kata saja katakan dia sembuh. Dan Yesus hanya satu kata, pulanglah. Jadilah seperti yang engkau percayai. Sembuh detik itu juga. Ada badai, gelombang, Yesus katakan, diam, tenanglah. Danau itu diam. Kuasa perkataan. Ibunya Thomas Alva Edison, kamu jenius. Anakku, engkau jenius. Anakku, engkau pintar. Padahal gurunya bilang tolol, bodoh. Kuasa perkataan. Oleh karena itu Bapak, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Kuatkan mereka untuk berkata-kata positif, berkata-kata profetik ke depan. Apa yang mereka perkatakan ke depan ini, ada kuasa di dalamnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pujian hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus, haleluya. Amin.